Ustaz. Halo. Baik, Masya Allah, ini dari tempat duduk yang lain. Baik, suaranya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqnal ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyah. Seperti biasa, mari kita menghadirkan niat dalam hati kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Jadi ya ini karena ada beberapa penyesuaian, jadi mohon dimaklumi apabila ada keterlambatan semacam ini. Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai khutbah Jumat, kemudian juga apa yang nasihat-nasihat untuk suami, untuk istri, kewajiban-kewajiban dan seterusnya. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang doa yang diucapkan pada saat melakukan hubungan badan. Ya, atau doa yang diucapkan ketika akan sedang melakukan hubungan badan. Kalau dicetakan yang lama ini adalah halaman 59, ya, halaman 59 yang covernya masih cover jadul karena sudah mengalami beberapa perubahan cover ya. Tapi kontennya sama, hanya saja ada beberapa kesalahan di cetakan sebelumnya yang sudah kita benahi, alhamdulillah. Jadi diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah dua imam hadis yang banyak sekali meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua ini punya karangan yang berjudul Sahih. Jadi karena memang hadis yang termuat di dalamnya ini adalah hadis-hadis yang sahih. Jadi beliau Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas, dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qol Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Faqudiya bainahuma waladun lam yadurrah wa fi riwayatin al-Bukhari lam yadurrahu syaitanun abada." Jadi lau anna ahadakum idza ata ahlahu, sungguh seandainya seorang di antara kalian apabila akan mendatangi, maksudnya adalah menyetubuhi istrinya. Jadi doa ini diucapkan bukan ketika sudah penetrasi, tapi ketika akan melakukan. Ya, dia mengatakan Bismillah, Allahumma jannibna asyaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Yang maknanya adalah ya Allah, dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Maksudnya adalah kepada, ya kalau seandainya nanti punya anak. Apa kalau mengatakan itu? Faqudiya bainahuma walad. Kemudian apabila keduanya mendapatkan anak, lam yadurrahu, maka setan tidak akan mencelakakan si anak tersebut. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan lam yadurrahu syaitonun abada, maka setan tidak akan memberikan mara bahaya kepada anaknya untuk selamanya. Jadi penting ini bagi para pengantin baru atau yang sudah lama, ini bisa diterapkan, bisa diamalkan. Jadi ketika hendak berhubungan badan, membaca doa yang tadi telah kita sebutkan. Bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Jadi itu doanya ya. Allahumma, Bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Mudah, pendek, dan gampang untuk dihafal. Kemudian bagaimana ketika ada kelahiran bayi? Kalau tadi pada saat hendak berhubungan badan, sekarang adalah ketika melahirkan bayi. Sunnahnya adalah mengumandangkan azan dan mengumandangkan iqamah. Ini beberapa waktu lalu viral ya, karena masalah pengeras suara dan seterusnya. Jadi mengumandangkan azan di telinga kanan bayi dan mengumandangkan iqamah di telinga kiri. Jadi bayi digendong oleh si bapak, tapi tidak syarat ya. Kalau bapaknya ada ya bapaknya, kalau enggak ya yang lain juga boleh. Jadi ketika bayi digendong, kemudian mana telinga kanannya disebutkan
Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bacanya yang benar. Panjang pendeknya, makhrijnya, kemudian juga tasyid yang ada di lafal adzan tersebut. Makanya jangan lupa besok hari Sabtu kita ada kajian tajwid ya, biar kita semakin tambah mantap bacaan Al-Qur'an kita dan zikir-zikir kita. Karena zikir ini akan muncul khasiatnya, muncul sirnya apabila dibaca, di antaranya syaratnya yang terpenuhi yaitu apabila dibaca dengan bacaan yang benar. Makhrajnya benar, panjang pendeknya benar, tajwidnya benar, dan seterusnya. Jadi baca adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai terakhir, yaitu tahlil la ilaha illallah. Kemudian telinga kirinya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nggak harus kenceng kayak adzan gitu ya, enggak. Tapi lafalnya, redaksinya adalah adzan. Ini anak kecil masih bayi. Jadi nggak usah teriak-teriak. Ya sekiranya anak ini dengar. Ininya dengar. Seperti itu. Kenapa demikian? Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Rafi'. Abu Rafi' ini adalah salah satu dari hamba sahayanya Rasulullah SAW. Beliau menyaksikan, melihat Rasulullah SAW mengumandangkan azan di telinga Al-Husain bin Ali saat dilahirkan Fatimah. Jadi kita perhatikan, yang bapak ini siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi yang mengadzani adalah Rasulullah SAW, kakeknya. Jadi itu, mengadzankan di telinga kanan, kemudian mengiqamah di telinga kiri. Seperti itu, dengan lafal yang benar, dengan bacaan yang benar. Kemudian setelah membahas mengenai doa-doa, sebelumnya tadi doa sebelum berhubungan badan, doa ketika bayi dilahirkan, sekarang adalah tentang nafkah wajib. Tentang nafkah wajib. Kita tahu bahwasanya nafkahnya istri ini adalah kewajiban suami. Jadi yang menanggung hidupnya istri ini adalah suami. Tapi apakah seluruh keinginan istri ini harus wajib hukumnya suami memenuhi? Tidak. Jadi para ulama mengatakan di kitab-kitab fikih bahwasanya nafaqatuz zaujati muqaddarah. Jadi nafkahnya seorang istri ini adalah sudah ditentukan kadarnya dalam syariat. Muqaddarah fi syara'. Sudah ada ukurannya. Beda dengan nafkah kedua orang tua. Jadi kalau seandainya ada anak, orang tuanya fakir, tidak bekerja, atau kuat bekerja tapi mereka fakir, ini tanggungannya adalah tanggungan anaknya. Tanggungan anaknya. Jadi terkadang orang itu menafkahi lebih dari satu orang. Bagaimana? Ya umpamanya istrinya lebih dari satu. Berarti kan kewajibannya semua itu. Istrinya 2, 3, 4. Kewajiban si suami untuk memberikan nafkah. Punya orang tua, ya berarti ya memberikan nafkah juga kepada orang tuanya. Ya. Kewajibannya ini adalah kalau orang tua ini, apabila orang tua ini fakir, walaupun mereka masih kuat bekerja. Juga anak-anak kecil. Jadi kalau punya anak kecil misalnya kewajiban orang tuanya untuk memberikan nafkah. Lah di Indonesia ini kita ada kebiasaan anak ini dinafkahi orang tua sampai gede, bahkan sampai nikah, sampai punya anak pun kadang orang tua kita ini masih memikirkan kita, masih memberikan nafkah kepada kita. Padahal secara kewajiban itu tidak ada yang seperti itu. Jadi seandainya anak sudah balik, orang tuanya bilang sudah kamu kerja sendiri, bapak nggak mau nanggung nafkah kamu, maka berarti di sini nggak berdosa orang tuanya. Orang tuanya tidak berdosa. Karena memang kewajibannya sudah selesai. Kewajibannya adalah memberikan nafkah sampai anak ini menjadi balik. Seperti itu. Nah, kita fokuskan dulu ke nafkahnya suami kepada istri. Hukumnya wajib seperti yang telah kita sebutkan. Kapan? Apabila istri ini sudah menyerahkan diri kepada si suami. Jadi keluarganya istri ini sudah menyerahkan kepada suami. Walaupun istrinya ini non-muslim ya, non-muslimah. Jadi kalau dalam syariat kita ada kelonggaran seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang non-muslimah, tapi bukan semua non-muslimah ya, bukan. Tapi yang kitabiyah, Yahudiyah atau Nasraniyah. Itu pun juga ada ketentuannya. Mereka ini adalah orang-orang yang turunan dari
ahli kitab, bukan keluarga murtad gitu, bukan keluarga yang dulunya tidak beragama kemudian menjadi beragama, bukan seperti itu. Ya. Tapi mereka ini adalah turunan dari keluarga ahli kitab. Jadi mbah buyutnya, leluhurnya itu orang-orang Yahudi, leluhurnya ini orang-orang Nasrani. Terus sampai generasi dia sampai dia seperti itu. Nah, ini seorang muslim mendapatkan kelonggaran untuk menikah, boleh menikah dengan perempuan yang seperti yang telah saya sebutkan tadi. Dan tidak sebaliknya. Artinya tidak boleh perempuan muslimah menikah dengan laki-laki yang non muslim. Apapun agamanya. Mau dia Yahudi, Nasrani, Konghucu, nggak boleh, hukumnya haram. Kalau memaksakan berarti ya itu adalah zina. Orang yang mengatakan legal berarti melegalkan perbuatan zina, dan ini sedang rame ya di jagat maya kita ini. Jadi ada nggak tahu orang staf sus kalau nggak salah menikah dengan perempuan, menikah dengan muslimah, menikah dengan laki-laki yang non muslim, akadnya di masjid kemudian di gereja. Lah ini ada yukhalifus syara', bertentangan dengan syariat, nggak dibenarkan sama sekali. Seperti itu. Jadi jangan orang itu dengan dalih-dalih toleransi kemudian menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan gitu kan dalilnya kan. Ini perjuangan, kemudian sebagian orang mengapresiasi dan seterusnya, waliyadzubillah. Sudah dari dulu tidak boleh seorang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki yang non muslim, apapun agamanya tidak boleh. Ini. Jadi walaupun seandainya dalam kondisi pernikahan ini boleh laki-laki muslim menikahi perempuan non muslimah dengan catatan tadi, atau dalam kondisi sakit, maka di sini si laki-laki sudah punya kewajiban untuk memberikan nafkah pada si istri tersebut. Dan sudah kita sebutkan tadi, nafkahnya adalah nafkah yang sudah ditentukan ukurannya. Bagaimanakah itu? Yang pertama adalah bahwa setiap harinya laki-laki ini punya kewajiban untuk memberi makan 2 mud. 2 mud ini ya 2 cakupan telapak tangan inilah. Dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah tersebut. Jika memang suaminya adalah yang berkemudahan. Tapi kalau seandainya kondisinya sulit, maka 1 mud saja. Kalau seandainya kondisinya sedang, maka 1 mud setengah. 1 mud kayak gini, cakupan 2 telapak tangan orang sedang itu. Dan perempuan ini hanya punya tidak ada kewajiban untuk memasak dan seterusnya. Jadi ukuran 2 mud ini adalah dalam kondisi sudah matang, kemudian juga ada lauk pauknya dan seterusnya. Jadi istri sama sekali nggak ada kewajiban untuk seperti itu, masak, belanja dan seterusnya, tidak ada. Kemudian suami juga menanggung keperluan penggilingan. Jadi kalau makanan pokok ini perlu dihaluskan, digiling, dibikin adonan, dimasak dan seterusnya, ini semuanya adalah kewajiban suami. Maka kita laki-laki di Indonesia harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kita biasanya dimasakkan sama istri-istri kita. Oleh karenanya silahkan mereka diingatkan untuk menghadirkan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu nggak diniatkan mencari ridha Allah, berbuat baik kepada suami, ya mereka cuma dapat capek. Tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya lelah, hanya capek saja, menggerutu, hanya menggerundel dalam hatinya, hanya mengeluh dalam hatinya. Tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang perempuan ya berarti untuk setelah mendengarkan kajian seperti ini jangan nanti protes kepada suaminya, katanya Ustadz kita kaum perempuan tidak wajib masak, ya jangan seperti itu. Jangan seperti itu, tapi niatkanlah itu adalah kita berbakti, atau ibu-ibu atau mbak-mbak ini yang sudah menikah ini adalah berbakti kepada suaminya masing-masing. Berbakti kepada suaminya masing-masing. Dan ini insya Allah pahalanya juga tidak remeh, kan? Kan dalam hadis disebutkan bahwasanya ayu memraatin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Kan gitu kan? Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya perempuan apabila dia mati dalam kondisi suaminya ini ridho dengan perempuan tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan tadi adalah termasuk tindakan yang menjadikan suami ridho, suami senang dengan akhlak istrinya, suami senang dengan kebiasaan yang sudah dilakukan oleh istrinya dan seterusnya. Ini
termasuk sarana supaya keluarga ini menjadi lebih harmonis, seperti itu. Jadi harus bijak ketika menghadapi atau menyikapi suatu permasalahan. Memang secara syariat perempuan tidak wajib masak, tapi bukan berarti setelah ini kalian para perempuan kemudian demo tidak masak, bukan seperti itu. Nah, bagi yang bapak-bapak atau yang ikut pengajian lebih harus perhatian lagi. Oh, ini istri saya ini setiap hari masakan buat saya dan ini nggak ada kewajiban buat dia. Kalau saya bayar pembantu, saya bayar berapa ini? Oleh karenanya kita kaum laki-laki harus lebih menghargai istri-istri kita. Seperti itu. Jadi itu tidak ada kewajiban. Yang berkewajiban adalah si suami. Suami juga menanggung lauk pauk atau yang biasa dimakan bersama makanan pokok tersebut. Yang itu biasa dikonsumsi di daerahnya. Ya, menyesuaikanlah tentunya dengan pergantian musim panas, musim dingin. Kan beberapa makan itu kan dikonsumsi pada musim-musim tertentu. Lain juga diperhatikan. Kewajiban siapa? Suami. Kemudian suami juga menanggung pakaian istri yang mencukupinya dan alat-alat kebersihan, sabun, ya, alat-alat yang buat badan ini lebih bersih. Nah, ini kewajiban suami. Kemudian kalau istri melahirkan, maka yang menanggung upah melahirkan, ya, bidan persalinan ini adalah tanggungannya si suami dalam mazhab Imam Malik. Nah, dan gini, apabila dalam kondisi suami ini wajib memberikan nafkah dan ternyata istrinya ini nusyuz, jadi melakukan tindakan-tindakan durhaka kepada si suami, misalnya bermuka masam, kemudian tidak taat di dalam urusan ranjang dan seterusnya padahal tidak ada uzur, dan tentunya ini bertahap ya, maka ini berarti perempuan tersebut terjatuh kepada perbuatan nusyuz, durhaka kepada suami, dan ini berpotensi bisa menjadikan nafkahnya istri ini menjadi gugur. Jadi artinya kalau suami menjadi gugur maksudnya adalah ketika suami tidak menafkahi istri karena tadi itu suami tidak berdosa. Jadi itu terkait nafkah suami yang wajib. Kalau selainnya pemberian, jalan-jalan setiap minggu, membelikan oleh-oleh sepulang kerja, sekotak martabak atau bawa makan-makan yang disuka oleh istri, hadiah-hadiah di momen tertentu, ya, maka itu hukumnya adalah tidak wajib. Hukumnya adalah tidak wajib. Jadi suami tidak ada kewajiban sedikit pun dalam masalah seperti itu. Namun apabila suami berniat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian ini kita akan bahas sedikit tentang masalah talak. Masalah talak. Setelah menyelesaikan pembahasan mengenai nafkah yang wajib, kita akan membahas masalah talak. Talak ya, karena mengetahui hukum dan juga aturan terkait talak ini sangat penting karena banyak sekali di kalangan masyarakat kita yang belum memahami urusan talak sebagaimana mestinya. Itulah susahnya, mau nikah tapi nggak mau belajar, mau enaknya saja nggak mau belajar. Padahal banyak konsekuensi yang akan berlaku apabila orang tidak memahami permasalahan talak dan macam. Jadi seorang suami yang mengucapkan kata talak tanpa mengetahui konsekuensi dari ucapannya, sadar atau tidak, tahu atau tidak, paham, tahu tentang apa hukum apa yang dia katakan atau tidak, maka di sini sudah jatuh talak. Kenapa bila jatuh talak dan masih menggauli ini mantan istrinya sebagaimana mestinya, maka berarti ini hukumnya adalah haram. Terus hubungannya apa Ustaz? Hubungannya zina ini. Hubungannya adalah zina. Gambarnya kok hilang. Bentar. Loh. Gambar saya kelihatan enggak ini? Ya Allah. Bentar. Oke. Karena gambarnya banyak. Oke. Jadi kalau ada seorang suami mengucapkan kata talak, walaupun dia tidak memahami atau mengetahui konsekuensi dari ucapannya, maka telah sadar dia telah menjatuhkan kata talak. Ya, kalau dia sadar mengatakan kata talak, kamu saya cerai misalnya.
atau pergilah ke rumah orang tuamu dan niatnya dia cerai, maka di sini sudah perempuan itu ya bukan istrinya lagi, terlepas, ikatan pernikahannya terlepas. Nah, kalau seandainya menggauli setelahnya, maka ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hukumnya adalah haram, termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus hati-hati. Tanya para ulama mengatakan, ya apa sih wajibnya kita umat Islam ini? Ya kita belajar anta ta'allam kaifa tusalli wa kaifa tasum. Belajar gimana supaya puasanya sah, supaya sholatnya sah. Wa kaifa tabi wa tashtari. Bagaimana kalau jualan sah? Jualan online itu gimana hukumnya, sah apa enggak itu? Ketentuannya bagaimana? Nah, ini harus dipelajari. Kaifa tabi wa kaifa tashtari. Bagaimana menjual dan juga membeli. Wa kaifa tankihu wa kaifa tutalliq. Bagaimana hukum menikah, juga hukum melakukan talak. Nah, jadi itu pengertian talak berarti apa? Melepaskan ikatan. Secara syariat berarti melepaskan tali ikatan pernikahan. Tentunya melepaskannya adalah dengan kata-kata tertentu. Seperti itu. Kemudian dari talak ini terbagi menjadi beberapa macam pembagian. Ada yang talak terbagi menjadi dua dari segi ketegasan. Jadi ada talak itu yang sharih, yang jelas sudah. Mau niat talak atau enggak maka jatuh talak. Namanya talak sharih. Yaitu talak yang terjatuh tanpa membutuhkannya dari suami. Jadi baik dengan niat ataupun tidak terjatuh talak. Yaitu dengan menggunakan salah satu dari 5 lafal berikut. Jadi ada kata-kata yang khusus. Talak, firaq, saroh, khulu, jawaban dia. Nah ini semuanya adalah talak sharih. Kemudian ada yang hukumnya kinayah. Nah, kinayah ini adalah ya hampir sama sebenarnya dengan sharih. Bedanya adalah kalau kinayah ini kata yang digunakan oleh orang yang mentalak, ya, tapi masih ada kemungkinan lain. Jadi tidak di sini maka tidak terjatuh talak kecuali dengan niat menjatuhkan dari suami. Ya. Jadi kalau tidak ada niat dari suami maka tidak jatuh talak. Sebaliknya kalau niat berarti jatuh talak. Misal seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, pergilah ke rumah orang tuamu, keluarlah, ya, selesaikan sendiri urusanmu, seterusnya. Nah ini contoh talak kinayah. Dan masing-masing dari dua talak ini apabila diucapkan oleh dua orang sadar, ya, maka ini konsekuensinya adalah perempuan ini sudah bukan menjadi istrinya lagi. Perempuan ini bukan menjadi istrinya lagi. Kalau ingin kembali maka harus melakukan akad nikah baru lagi. Seperti itu. Nah, jadi itu tentang pembagian talak dari segi ketegasan. Berikutnya akan dibahas mengenai talak dari segi jumlah. Ada kita tahu mungkin ada talak 1, talak 2, talak 3. Kita akan sebutkan pada materi dan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala a'lam wa ahkam. Monggo kalau ada pertanyaan, mohon jangan banyak-banyak. Yang penting kita ada yang kurang jelas, monggo silakan tanyakan. Baik. Monggo. Oke, silahkan. Ini ada yang katakan ini. Ini mestinya apa ya? 8, 15, 12, 66, 97, 82. Ya. Oh, mau diangkat gitu ya? Atau gimana? Maaf Ustaz mau tanya, talak tadi apa? Ada dua. Kinayah sama apa talaknya? Oh, talak sorry yang jelas. Nggak butuh niat, nggak niat jatuh talak. Kemudian yang kedua talak kinayah. Kinayah bahasanya. Itu. Baik, next. Monggo.
Ada yang nanya lagi nih. Doa yang dibaca saat ibu hendak lahiran apa Ustadz? Kepada siapa ini? Kepada ibu atau kepada anaknya? Kalau pada anaknya tadi, kalau pada ibu bisa membaca selawat atau perbanyak istighfar. Kalau suami, kalau talak ya, sorry mungkin ya. Doa yang dibaca saat ibu hendak lahiran apa Ustadz? Oh, jadi maksudnya biar ibunya lahirannya lancar gitu. Doa yang dibaca. Oh. Ini ada doa nanti insya Allah saya kirim karena agak panjang itu. Itu di buku saya yang kumpulan doa-doa itu ada itu. Nanti saya kirim. Buku Nida Jarmita nanti silahkan japri saya aja nanti saya kirim. Tapi bisa juga misalnya menyibukkan diri dengan baca Al-Quran atau baca sholawat, baca zikir yang benar itu bisa. Itu sangat membantu sekali. Kemudian juga sering-sering sholat lah. Jadi selama masih bisa sholat jangan ditinggal, walaupun dalam kondisi hamil atau mau melahirkan. Ustadz mau bertanya, istri yang diridhoi suami itu maksudnya yang bagaimana Ustadz? Ya istri yang solehah, itulah istri yang diridhoi suami. Artinya apa? Dia ini menjalankan perintah agama, itu jelas itu. Ya melaksanakan kewajiban, kemudian juga meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau belajar dan seterusnya. Tidak hanya itu, dia juga berbakti kepada suami. Itu istri yang diridhoi oleh suami. Jadi tidak bermuka masam di hadapan suami, bertutur lemah lembut dan seterusnya. Itu. Tapi yang jelas tadi itulah dia di model awalnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentar ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga taat kepada suami bukan dalam permasalahan yang diharamkan oleh agama, bukan dalam urusan maksiat. Nah, orang yang seperti ini adalah istri yang diridhoi oleh Allah dan oleh suaminya. Seperti itu. Jadi makanya supaya kita ini menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami mendapatkan istri misalnya mendapatkan ridho suami, atau suami misalnya bisa mendidik istri sebagaimana mestinya, mendidik anak-anak sebagaimana mestinya, maka harus belajar ilmu agama. Bagaimana seorang itu bisa mendidik keluarganya dan dia sendiri bukanlah orang yang terdidik dalam urusan agama. Oleh karenanya ini menjadikan kita semakin yakin, semakin mantap bahwasanya majelis ilmu itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, jadi tetap harus konsisten. Kitab sudah dilima ini walaupun diulang beberapa kali pun ya tidak ada masalah, bagus malah. Dan harapan saya adalah ketika ya ini Anda sekalian ini ketika ngaji seperti ini ya sudah, jangan cukupkan pada diri Anda, tapi sebarkan, sampaikan kepada orang lain. Sebagaimana sepengetahuan Anda itu, tanpa Anda menambah dan mengubah-ubah. Saat mengadani bayi, perkara itu disaksikan oleh siapa? Oleh Abu Rafi. Abu Rafi ini adalah hamba sahayanya Rasulullah SAW.
Kalau suami bilang mau ceraikan istri ke teman-temannya, tapi nggak langsung ke istri, apa itu juga jatuh talak, Ustaz? Kalau di situ rencana ya, sekedar rencana enggak. Tapi kalau di situ dia ikrar gitu ya, nah maka itu jatuh talak. Jadi saya dengan ini menceraikan istri saya di hadapan teman-temannya, jatuh talak. Itu kalau dia ini pernyataan bahwasanya dia menceraikan istrinya, ya kalam insya berarti dia istrinya jatuh talak. Walaupun nggak di hadapan istrinya. Tapi kalau sekedar ada rencana, mau, dan seterusnya, itu nggak jatuh. Apabila suami mengucapkan talak tapi dalam keadaan tidak sadar maksudnya, apakah tetap jatuh atau tidak? Ngigau misalnya, ngimpi misalnya. Gimana ini? Kalau dalam kondisi seperti itu, tidak sadar ngigau misalnya, tidak jatuh. Ini, Mas atau Pak Zauhari. Tapi kalau marah jatuh ya. Jadi suami misalnya saking marahnya menceraikan istri, kamu saya cerai misalnya. Kayak di sinetron-sinetron gitu, ya sudah jatuh itu. Walaupun marah, walaupun setelahnya menyesal, tetap jatuh. Sama-sama, barakallahu fiik. Lagi yang mau nanya? Tidak apa-apa kita dikit-dikit dan mohon maklum sekali karena memang masih butuh penyesuaian waktu dan seterusnya. Dan ya kadang kalau keluar itu kita nggak bisa diprediksi jalan dan seterusnya. Jadi ya mohon kesediaannya menunggu seperti itu. Jadi wajar memang dalam majelis ilmu itu ya namanya guru ditunggu itu wajar seperti itu. Ya walaupun saya sendiri juga saya berupaya sudah seharusnya saya berupaya untuk on time. Tapi ya enggak apa-apa kita menunggu bukan menunggu sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi kita menunggu sesuatu yang bermanfaat. Yang ini menjadikan kita selamat urusan dunia dan urusan akhirat kita. Seperti itu. Baik. Ada lagi? Oke. Oke. Sekali lagi jangan lupa, alhamdulillah buku tajwidnya sudah habis. Ya, yang belum ya mohon menunggu cetakan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian kita selanjutnya ya. Pada hari Sabtu kitab tajwid kita sudah dapat beberapa bait dan saya yakin para hadirin atau para peserta yang ikut kajian ini mendapatkan manfaat yang banyak dari kajian-kajian kita. Jadi mungkin kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Yang belum punya pasangan diberikan pasangan yang soleh dan solehah. Yang sudah punya, ya saya nggak menyarankan nambah ya. Cuman mudah-mudahan langgeng ya bisa saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kalau seandainya Anda adalah orang yang mampu untuk itu ya silahkan. Saya tidak melarang karena agama pun memperbolehkan. Tapi kalau seandainya Anda tidak ya jangan coba-coba. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Nuhalil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.